Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di I Start With Jesus. Di pagi hari ini saya percaya kebaikan dan kemurahan Tuhan begitu melimpah bagi kehidupan setiap kita yang percaya. Amin. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita datang di dalam hadirat-Nya dan kita bawa hati kita siapkan hati kita untuk kita menyembah, meninggikan nama Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan tubuh dan darah Kristus, roti dan anggur yang di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan masuk ke dalam sakramen tubuh dan darah Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang mengenal setiap kita. Dia adalah pribadi yang mengenal hati kita sampai kedalamannya. Dia tahu apa yang kita perlukan sebelum kita bahkan memintanya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan, hatiku tak tahan menunggumu. Oh, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, oh, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah
ada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ini yang kami mau Tuhan, tinggal dalam-Mu kami rindukan. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami mau tinggal lebih dalam lagi dekat dengan-Mu Tuhan. Oh, sebab Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang baik, Yesus Bapa yang kekal. Sebab itu kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus, Yesus. Tiada yang lain seperti-Mu, hanya Engkaulah Tuhan segalanya. Kami tinggikan Yesus, kami agungkan Yesus, nama di atas segala nama, Yesus. Oh, Hosana bagi-Mu, Hosana di tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan, terlebih dari segalanya. Ajaib Engkau Tuhan, perbuatan-Mu heran, agung dan perkasa. Yesus Raja, Yesus Tuhan. Kami tinggikan Kau lebih dahsyat lagi. Sebab satu hal yang kami tahu, kami percaya Tuhan, bahwa Yesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami Tuhan, dan kami tinggikan Kau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan lagi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kita katakan lagi bersama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah
katakan Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat bagi kami, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami katakan lagi, Tuhan, Kau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, dan saya percaya kita boleh bangun dari istirahat kita, lalu dibawa Tuhan masuk dalam hadiratnya, menikmati lawatan Tuhan, dan itu semuanya adalah karena Tuhan mengasihi Anda. Terlepas apapun situasi yang kita hadapi, saya berdoa buat saudara, di sepanjang hari ini adalah hari yang diberkati, hari di mana saudara bisa melihat senantiasa janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita. Nah, judul hari ini yang saya bawakan berbicara yaitu mengenai mencari hidup tapi malahan kehilangan. Ya, ini dia yang biasa orang kejar tapi malah kehilangan. Kita buka dulu di dalam Lukas 17 pada ayat 33. Yesus berkata begini, "Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya." Nah, pernahkah saudara bertanya, mengapa Yesus mengatakan kata-kata yang sedemikian? Bukankah secara naluriah setiap orang ingin menyelamatkan hidupnya? Contohnya kita bekerja supaya hidup kita lebih aman. Kita menabung supaya masa depan kita terjamin. Kita menjaga kesehatan supaya umur kita panjang. Nah, semuanya itu memang tidak salah, saudara. Namun, Yesus sedang berbicara mengenai sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar mempertahankan hidup secara fisik. Kalau dalam bahasa Yunani, kata nyawa di sini adalah psyche. Itu katanya dalam bahasa Yunani. Kata psyche ini tidak hanya berarti nafas kehidupan, tetapi ini juga menunjuk kepada kehidupan diri sendiri, yaitu keinginan kita, ambisi kita, egonya kita, identitas, dan kehendak pribadi kita. Nah, dengan kata lain, Yesus sedang berkata, barang siapa terus mempertahankan hidup yang berpusat pada dirinya sendiri, maka dia justru akan kehilangan kehidupan yang sejati. Nah, inilah paradoks dari kerajaan Allah. Coba bayangkan seseorang yang sedang tenggelam di laut. Seringkali orang yang tenggelam justru sulit diselamatkan. Kenapa demikian? Karena dia panik, saudara. Dia terus memberontak, berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan itu bisa menyeret penolong yang hendak menolong dia, malahan bisa ikut tenggelam kalau dia panik. Nah, sebaliknya, ketika dia mulai mempercayakan dirinya kepada si penyelamat, maka proses penyelamatan itu menjadi mungkin dilakukan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kerohanian. Banyak orang ingin Tuhan memberkati hidupnya, tetapi mereka tetap ingin memegang penuh kendali atas kehidupannya sendiri. Mereka berkata begini, Tuhan, saya percaya kepada Engkau Tuhan, tetapi biarkanlah saya menentukan arah hidup saya. Padahal sebenarnya saudara, iman itu bukan sekedar mengundang Tuhan menjadi penolong ketika kita sedang membutuhkan Tuhan. Iman itu sendiri adalah menyerahkan kembali kehidupan kita kepada Kristus. Mari lihatlah kehidupan para murid. Secara duniawi mereka kehilangan banyak hal. Mereka para murid meninggalkan pekerjaan bisnis yang biasa mereka lakukan untuk mendapatkan makan. Mereka meninggalkan kenyamanan para murid.
Bahkan sebagian dari mereka kehilangan nyawa karena Injil. Tetapi apakah para murid ini benar-benar rugi dalam kehidupan mereka mengikut Yesus? Ternyata jawabannya adalah tidak. Malahan mereka justru menemukan hidup yang memiliki tujuan yang kekal. Karena hidup itu bukan diukur dari berapa lama kita hidup, melainkan untuk siapa kita hidup. Seseorang dapat saja memiliki umur yang panjang, dapat memiliki jabatan tinggi, harta yang melimpah. Tetapi jika hidupnya hanya berputar pada dirinya sendiri, maka dia sedang kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya sederhana, hidupnya justru dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan kehidupannya itu memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Ada satu ilustrasi yang sangat sederhana. Pernah nggak saudara menggenggam pasir? Semakin erat kita menggenggamnya, semakin banyak pasir yang keluar melalui sela-sela jari kita. Tetapi ketika kita telapak tangan ini kita buka dalam posisi terbuka, maka pasir itu justru tetap berada di sana. Nah, begitulah kehidupan. Semakin kita coba menguasai semuanya sendiri, malahan semakin kita kehilangan damai, kehilangan sukacita, bahkan kehilangan tujuan hidup. Tetapi ketika kita membuka tangan kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, hidupku adalah milik-Mu, maka disitulah kita mulai mengalami hidup yang sesungguhnya. Rasul Paulus adalah contoh yang luar biasa. Kalau kita melihat dalam surat-surat Paulus tulis, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dahulu dianggap sebagai keuntungan, sekarang dianggapnya rugi karena pengenalan akan Kristus. Nah, dari sudut pandang dunia, Paulus tampaknya kehilangan banyak. Ya, dia seorang dari kelompok Sanhedrin. Dia seorang Farisi. Dua kedudukan tadi yang saya sebutkan, itu adalah dua kedudukan yang sangat dihormati, dipandang luar biasa, dan diakui apa yang diucapkan oleh orang-orang dari kelompok ini, itu mendapatkan respon yang luar biasa. Banyak orang yang akan menurut apa yang mereka katakan dari kelompok ini. Dan ini menarik, justru dari kelompok itu, dua kelompok yang tadi disebutkan, Paulus tinggalkan semuanya itu karena pengenalan akan Kristus. Saudara, kelihatannya sepertinya Paulus rugi meninggalkan itu semua. Tetapi, dari sudut pandang kerajaan Allah, Paulus justru memperoleh jauh lebih banyak. Paulus menemukan identitasnya. Paulus menemukan panggilannya. Paulus menemukan sukacita yang tidak lagi tergantung dengan keadaan di sekitarnya. Dan sampai hari ini, pelayanannya Paulus itu terus memberkati jutaan miliaran orang di seluruh dunia. Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara kepada Anda, sedang berbicara kepada setiap kita. Apakah ada area hidup yang masih kita genggam terlalu erat? Mungkin ada karir yang masih kita pegangin. Mungkin ada keuangan yang kita genggam dengan erat. Mungkin ada masa depan yang kita pegang terus-menerus. Atau mungkin ada hubungan yang kita khawatirkan, yang kita genggam dengan kekuatan kita. Atau mungkin ego kita sendiri yang kita pegang terus. Kita berkata, Tuhan, please, bagian yang ini jangan disentuh. Tapi justru bagian yang kita pertahankan itulah malahan yang sering kali menjadi sumber kegelisahan dalam hidup kita. Saudara, hari ini Yesus mengundang kita untuk percaya kepadanya. Bukan kehilangan hidup dalam arti menjadi orang pasif. Bukan pula kita menyerah kepada keadaan. Melainkan Anda dan saya kita menyerahkan seluruh hidup ini hanya kepada Tuhan. Sehingga Dialah yang memimpin setiap langkah pergerakan kita. Karena ketika Kristus menjadi pusat kehidupan kita, maka kita tidak kehilangan apapun yang benar-benar bernilai. Sebaliknya, kita menemukan tujuan, menemukan damai sejahtera, menemukan sukacita, dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita.
Nah saudara, saya ingin menutup dengan sebuah kalimat yang kiranya dapat kita renungkan bersama. Hidup yang terus kita genggam, itu akan membuat kita lelah. Tetapi hidup yang kita serahkan kepada Kristus, akan dipenuhi oleh kasih karunia-Nya. Mari hari ini, kita belajar untuk berkata begini, Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Hidupku bukan lagi milikku, hidupku adalah milik-Mu. Pimpin aku, pakailah aku, dan jadikan hidupku berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menguatkan setiap kita dan menjadi standar dalam setiap pergerakan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Amin. Nah, kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara. Mari kita siapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Saya percaya barang siapa makan tubuh Kristus, barang siapa minum darah Yesus, dia ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Ini perintah Tuhan. Dan Yesus menjaminkan bahwa tubuhnya benar-benar makanan, darahnya benar-benar minuman. Bahwa orang yang di dalam Kristus, Kristus ada di dalam dia. Tidak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan kita. Mari kita angkat rotinya, dan dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini, kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, kami percaya bahwa kami diberkati, tidak akan sakit-sakitan, diberkati penuh kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka kami bersama dengan keluarga dimeteraikan menjadi warga sorga. Silakan pasukan malaikat, jagai kami, pagari kami, proteksi kami. Oleh korban darah Yesus, kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Menghancurkan rancangan orang jahat, setan-setan dilumpuhkan. Bahkan oleh darah Kristus, segala kutuk dari nenek moyang telah dibatalkan. Kami punya iman, apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati, lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari masing-masing Bapak Ibu Saudara mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Percayalah akan lawatan Tuhan yang terjadi. Percayalah akan kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menjauh dari kita. Dia selalu bersama dengan kita. Apapun situasi, apapun keadaannya, apapun keputusan kita, Dia tetap Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Di tangan saya ada minyak urapan. Saudara boleh siapkan minyak di tempat saudara masing-masing. Kita mau berdoa. Ini bukan perintah manusia. Ini bukan doktrin institusi, tapi ini merupakan perintah yang Yesus sampaikan kepada para murid untuk mendoakan orang sakit dan mengusir setan-setan. Saya yakin dan percaya ketika saudara mempraktekkan ini, Anda menang atas kuasa gelap, roh jahat tidak berkuasa atas hidup Anda. Mari sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetes saya punya kuasa mengusir setan, dan setiap oleh saya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Dan Anda boleh berdoa buat pasangan saudara, buat anak-anak atau keturunan saudara, buat setiap orang yang ada di rumah saudara, atau saudara berdoa buat properti Anda, buat proyek Anda, tanah yang Anda akan pergunakan untuk sesuatu hal, untuk Anda bangun usaha dan lain sebagainya. Anda urapi dengan sakramen minyak. Tempat yang dimana diurapi dengan minyak, tempat itu penuh kemuliaan, penuh lawatan Tuhan, dan kuasa Tuhan bekerja. Atas tempat itu malaikat ada hadir di tempat tersebut. Anda tidak bisa disantet, Anda tidak bisa dipelet, diguna-guna. Roh jahat tidak berkuasa bagi hidup Anda. Puji Tuhan. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah,
Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di layar monitor saudara, ada kata-kata berkuasa, kata-kata powerful yang akan terjadi pada saat saudara percaya dalam hatimu, dan saudara memperkatakan apa yang saudara percayakan, itu akan terjadi bagi hidup Anda. Mari sama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Kita sudah sampai di penghujung acara kita di hari ini. Kalau saudara belum pernah digembalakan, atau saudara belum pernah tertanam, saudara rindu untuk digembalakan dan didewasakan di dalam kebenaran firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan secara benar, kami Gereja Zion Church of Christ selalu terbuka pintu kami. Kunjungi sesi ibadah kami setiap hari minggunya di jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Kami percaya bahwa kami hadir untuk jadi berkat, dan saya percaya bahwa firman Tuhan yang disampaikan akan mengubah, akan mentransformasi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kami tunggu kehadiran saudara di setiap hari minggunya. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan menghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku, kita semuanya sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin, puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi saudara pada program I Start with Jesus berikutnya, dan Tuhan Yesus Kristus berkati kita semua. Shalom.